Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah masuk ke kelas 11. Berkaitan dengan pada pembelajaran saat ini kita menggunakan pembelajaran online, terutama untuk sekolah kita menggunakan classroom. Oleh sebab itu kita akan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jika kalian berpergian, jangan lupa gunakan masker, karena pada kesempatan kali ini kita jarak jauh, jadi masker Bapak tidak digunakan atau sementara dibuka ya. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Silakan kalian buka sebagaimana buku paket yang sudah dibagikan kepada kalian semuanya, terutama di halaman pertama. Kalau di buku antara kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya mungkin tidak asing lagi kalian mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme. Kalau di buku-buku lain disampaikan pengertian dari kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya tanah jajahan. Orang-orang Eropa zaman dulu menyebut istilah koloni ini untuk tanah yang dikuasai oleh negara lain. Sehingga kolonialisme itu kaitannya adalah penjajah yang menguasai tanah daerah lain atau menjadi tanah jajahannya. Sedangkan imperialisme itu berasal dari kata imperium yang artinya memerintah, tapi lebih cenderung memerintah tanah jajahan. Maka keduanya ini seiring sejalan berkaitan dengan penjajah memerintah tanah jajahan atau menguasai tanah jajahan. Jadi kadang kalau disebut dengan kolonialisme, kolonial identik dengan penjajah yang dia itu menguasai negara lain, dan imperialisme berkaitan dengan penjajah yang dia memerintah tanah jajahannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan tentang kompetensi inti kita ya, sebagaimana yang tercantum di slide, dan kemudian kita masuk ke kompetensi dasar, yaitu bagaimana nanti kalian bisa menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan Barat atau bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke negeri kita yaitu Indonesia. Kita lanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensinya, itu nanti Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan latar belakang bagaimana bangsa-bangsa Barat itu datang ke Indonesia, dan kita mencoba melacak kronologi. Kronologi itu urutan kejadian berdasarkan waktu terjadinya kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Dan kita juga dalam kesempatan pertemuan kali ini menjelaskan sikap bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa-bangsa Barat tersebut. Bagaimana sikap bangsa kita pada saat itu. Baik, tadi kolonialisme dan imperialisme sebagai pembuka Bapak sudah sampaikan. Silakan kalian nanti untuk memahami dan juga bisa menjelaskan dengan kata-kata sendiri, karena banyak pendapat mengenai apa itu kolonialisme dan imperialisme. Tapi yang jelas bahwa kedua kata ini berkaitan dengan penjajahan. Jadi bangsa-bangsa asing yang menjajah bangsa Indonesia, mungkin kalian sudah tahu semuanya ya. Silakan, bangsa apa? Ya, tentu yang pernah menjajah itu yang sangat terkenal dan karena lamanya menjajah Indonesia itu adalah bangsa Belanda. Ya, dan terakhir menjelang Indonesia merdeka itu terkenal yaitu bangsa Jepang. Namun
untuk Prancis dan Inggris, dan bahkan pertama kali dulu itu ada Portugis juga pernah datang ke Indonesia, ya. Baik. Bagaimana latar belakang sehingga bangsa Eropa itu menjelajah dunia dan bahkan datang ke Indonesia? Tentu ada latarnya. Kenapa mereka itu datang ke Indonesia? Yang pertama, bisa kalian perhatikan di slide, yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Utsmani. Jadi dengan jatuhnya tersebut, jadi ada keinginan untuk bangsa-bangsa lain itu menguasai atau ikut untuk berkuasa atas daerah-daerah yang lain, ya. Bahkan ada pembalasan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Ya, perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur perdagangan ini membuka wawasan bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa lain untuk ikut juga menjelajah. Kenapa mereka ingin menjelajah? Karena bisa pulang lagi ke daerah mereka, dan bahkan terdapat cerita-cerita bagaimana bangsa-bangsa atau daerah-daerah yang kaya yang dapat mereka menguasai sumber daya alamnya. Jadi cerita-cerita itulah yang kemudian memotivasi, melatar belakangi sehingga mereka ingin mengikuti jejak dari Marco Polo, ya. Kemudian yang ketiga, penemuan oleh Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. Apa kaitannya bumi ini bulat dengan mereka kemudian ingin mengadakan penjelajahan? Ya, dulu pernah ada teori bumi ini datar, sehingga ketika bangsa-bangsa Eropa atau bangsa lain itu menjelajah dunia dengan menyeberangi lautan, tentu kalau datar itu ada ujungnya, mereka bisa jatuh dan susah untuk pulang lagi ke daerah asalnya, ya. Jadi ketika ditemukan bumi ini bulat, maka kemungkinan mereka menjelajah bisa kembali lagi ke daerah asalnya, ya. Apalagi dengan adanya tentu bumi ini bulat, ada gaya gravitasi, putaran bumi pada porosnya dan lain sebagainya. Baik, penemuan kompas. Penemuan kompas ini sebagai penunjuk arah, sehingga ketika mereka berlayar, mereka tidak akan tersesat, ya. Walaupun zaman dulu masih ada juga seperti contohnya bangsa Spanyol yang ingin ke wilayah Hindia, mereka sampai ke wilayah benua Amerika, ya kan? Sehingga bangsa asli benua Amerika pun disebut Indian, ya. Jadi sehingga karena apa juga? Karena zaman dahulu penggunaan kendaraan itu semuanya masih menggunakan peralatan-peralatan yang belum canggih atau tradisional. Kapal dengan menggunakan kapal layar dengan memanfaatkan arah angin, ya. Kemudian adanya semangat reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Ada pembalasan karena juga ada bangsa-bangsa yang menguasai, kemudian bangsa yang kuasai juga akan dibantu oleh bangsa-bangsa lain, sehingga ada semangat-semangat untuk menaklukkan bangsa yang menguasai, termasuklah Islam, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah peta dari wilayah bangsa-bangsa yang kemudian pernah datang ke Indonesia. Contohnya di sini ada Netherlands, ya, atau Belanda. Kemudian ada Portugis atau Portugal, Kingdom of Spain, ya. Dia bangsa-bangsa yang menguasai Indonesia itu kebanyakan dari Eropa, ya, kecuali nanti yang terakhir adalah Jepang. Jepang itu juga sama-sama bangsa Asia. Hanya kalau kita ini Asia Tenggara, Jepang itu Asia Tenggara. Baik, di buku kalian bisa kalian perhatikan di situ ada istilah mutiara dari timur.
Coba silakan kalian pahami dan kemudian keluarkan pendapatnya. Apa sih maksud mutiara dari timur? Alam kita, negeri kita ini, orang asing mengenalnya dengan istilah mutiara dari timur. Itu mutiara susah untuk mendapatkannya dan harganya sangat mahal. Tahu? Baik, silakan. Mutiara dari timur ini dapat dikatakan bahwa negeri kita yang orang-orang barat dan Eropa menganggapnya dari timur yang kaya akan flora, fauna, dan bahkan sumber daya alam yang melimpah karena kesuburannya memiliki nilai yang tinggi. Bak mutiara bahkan lebih daripada itu. Luar biasa kekayaan alam kita, ya kan? Dan bahkan di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, coba pulau apa yang sangat terkenal dengan kesuburan dan bahkan rempahnya? Maka dikenallah dengan Pulau Rempah, atau bahasa internasionalnya The Spice Island, yaitu Pulau Maluku. Ya, yang lain juga subur, ya, tapi yang sangat terkenal dengan istilah The Spice Island atau Pulau Rempah itu adalah Pulau Maluku. Baik, penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia ini ada penjelajahan yang dilakukan oleh Portugis atau Portugal dan oleh Spanyol. Kita perhatikan. Jadi penjelajahan bangsa Portugis ini yang pertama dilakukan oleh Bartolomeus Dias dan berhasil mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1487. Kemudian juga ada Vasco da Gama menginjakkan kaki di Calicut pada tahun 1498. Dan kemudian untuk apa mereka itu melakukan perjalanan? Kalau tadi latar belakangnya sudah disampaikan, ini sekarang tujuannya. Yang pertama adalah karena tujuan ekonomi untuk mencari keuntungan yang besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah? Rempah-rempah itu dipergunakan bisa untuk makanan, minuman, obat-obatan yang jika dijual di pasaran internasional sangatlah mahal harganya. Jadi bisa mendapat keuntungan yang besar. Sedangkan yang cocok ditanami rempah-rempah itu adalah wilayah Indonesia salah satunya. Kemudian tujuan agama untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya tujuan pertualangan untuk mencari daerah jajahan. Dengan menguasai daerah orang lain, maka otomatis juga mendapatkan sumber daya alam yang melimpah. Ya, ujung-ujungnya juga untuk kekayaan. Sehingga nanti bisa menguasai wilayah perdagangan dan pelayaran di Asia Tenggara. Kemudian dalam perjalanannya Alfonso de Albert bersama armadanya berhasil menaklukkan Malaka. Ya, Malaka tahu, ini semenanjung yang Melayu atau Malaya yang sekarang masuk wilayah Malaysia. Di sana ada Malaysia, ya kan? Ada Thailand dan seterusnya. Ini terjadi pada tahun 1511. Dan kemudian pindah lagi, karena mungkin kalian tahu ceritanya bahwa ketika Portugis di Malaka, ini Pangeran Sabranglor atau Pati Unus ini pernah menyerang dari Demak, ya, kemudian Aceh juga menyerang. Nah, sehingga 1 tahun saja di sana dan kemudian terjadi perjalanan lagi. Portugis ini mencari tanah yang subur, dikenal dengan Maluku. Sampai di Maluku tahun 1512 dan bersahabat dengan sebuah kerajaan waktu itu yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Ternate. Ini Pulau Maluku.
bisa kalian perhatikan. Di sana ada dua kerajaan yang terkenal di samping kerajaan-kerajaan lain, yaitu ada Ternate dan ada juga di Tidore. Nanti dalam perkembangannya, seandainya kalian ditanya siapa dulu yang datang, Portugis dengan Spanyol, mungkin banyak yang bingung kalau tidak belajar. Padahal antara Portugis dengan Spanyol itu datangnya jauh. Ya, jaraknya Portugis itu 15-12 ya tadi ya. Tuh ya, perhatikan. 15-12, sedangkan Spanyol datang juga dari daerah jajahnya di Filipina, datang juga ke Maluku. 12-nya diputar. Jadi 15-21. Cuman waktu itu Spanyol bersahabat dengan Tidore. Nah, dua kerajaan ini diadu oleh kerajaan sehingga diakhiri dengan perjanjian Saragossa yang Paus turun tangan, dan akhirnya yang tetap berkuasa di Maluku pada saat itu yaitu Portugis, dan Spanyol kembali ke daerah jajahan awalnya yaitu di Filipina. Baik. Kemudian selanjutnya berlayar juga dari Spanyol. Sekarang kita cerita Spanyol. Christopher Columbus, mungkin nama yang tidak asing lagi di pendengaran masyarakat dunia. Kalian juga bahwa dia adalah pelayar dari Spanyol. Bahkan pernah melakukan pelayaran ke benua Amerika 1492 sampai 1502. Dilanjutkan lagi oleh Ferdinand Magellan sampai di ujung selatan Amerika dengan Selat Magellan, namanya diabadikan sebagai selat, dan menyeberang sampai Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina 1521. Di sanalah mereka lama melakukan penguasaan terhadap wilayah Filipina. Lanjut lagi, Sebastian del Cano tiba di Maluku. Beliau ini yang membawa bangsa Spanyol tiba di Maluku, yang di sana bersekutu dengan Portugis. Ya, 1521. Ya, ingat tadi ya, kalau Portugis 1512, Spanyol 1521. Ya. Jadi setelah melalui Filipina ke Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Portugis yang telah dahulu berada di sana tidak mau bersaing, akhirnya dibuat perjanjian Saragossa 1526, dan sebagaimana tadi Bapak sudah sampaikan, akhirnya Spanyol harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina. Jadi Maluku Portugis lah yang menguasai. Baik, mungkin tidak asing juga kalian pernah mendengar mungkin di waktu di SMP ya, kelas 10 juga Bapak mungkin sudah juga menyampaikan sedikit atau sekilas dulu bangsa-bangsa asing ketika mereka masih melakukan imperialisme kuno, mereka memiliki ciri-ciri dalam melakukan penjajahan atau imperialisme yang dikenal dengan 3G. Nah, ini 3G ya, 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Gold, G pertama gold, G kedua gospel, G ketiga glory. G pertama untuk mencari emas, ya, arti sempitnya emas, atau secara luas maksudnya mencari kekayaan. Yang kedua, gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen pada saat itu. Dan yang terakhir adalah glory, tentu mereka datang menjajah untuk mencari kejayaan, ya, harus berjaya. Banyak perlawanan, mereka ingin melaksanakan monopoli perdagangan, melakukan penyebaran agama, dan bahkan sikap Portugis yang tidak bersahabat. Jika kalau ditanya bagaimana sikap bangsa Indonesia, ya kita melakukan perlawanan. Baik, demikian dulu. Setelah ini silakan kita adakan tanya jawab. Kalian bisa share pertanyaannya di
classroom, ya kita bisa lakukan bertanya jawab dengan teman-temannya yang lain juga. Maka itu Bapak akhiri materi kita untuk pertemuan kali ini tentang kolonialisme dan imperialisme sampai ke 3G atau 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Kita akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.